Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan Arifudin, selaku salah satu mahasiswa yang magang di PT Petrokimia Gresik, akan mempresentasikan tentang final project saya yang berjudul Evaluasi Performa Gudang PT Petrokimia Gresik. Langsung saja mungkin di sini topik pembahasannya yang pertama mengenai pengaplikasian feature selection, forecasting menggunakan Python dan Minitab, pembuatan dashboard menggunakan Tableau. Nah, yang pertama, feature selection. Adapun uraian metodologi yang saya gunakan di sini yang pertama yaitu praproses data melalui Excel, lalu melalui Python, lalu mengaplikasikan fitur selection-nya, dan menarikkan kesimpulan. Yang tahapan pertama di sini menggunakan Excel. Di sini saya menggunakan Excel untuk melakukan praproses, yang mana tujuannya untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan proses pengerjaan. Karena yang data saya terima adalah data berupa berbagai data dari berbagai gudang, total ada 9 gudang, yang mana satu gudang tersebut memiliki kurang lebih 20.000 row. Jadi saya menggabungkan seluruh data-data tersebut menjadi satu kesatuan sehingga saya lebih mudah dalam melakukan kinerja saya. Di sini yang pertama lalu menggunakan Python. Saya melakukan import tentunya menggunakan eh, fungsi perintah import untuk melakukan memasukkan library yang saya butuhkan. Lalu di sini saya melakukan pendefinisian weekday yang mana saya membuat kolom baru yang bisa dilihat di sini ada weekday, ada Thursday. Nah, di situ saya ambil dari kolom tanggal. Jadi bisa mendeteksi hari apa saat terjadinya pemasukan barang tersebut. Lalu di sini praproses menggunakan Python juga, yaitu melakukan label encoding. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini shift-nya itu kategorikal, jadi shift 3 seperti itu. Nah, saya merubah yang shift 1 menjadi 1, shift 2 jadi 2, shift 3 jadi 3. Dan hasilnya seperti gambar berikut. Sama halnya seperti sebelumnya, saya melakukan label encoding juga terhadap berbagai produk yang tersimpan pada gudang-gudang internal PT Petrokimia Gresik. Seperti yang itu, NPK 15 jadi 0, fertilizer jadi 1, dan seterusnya. Untuk berubah menjadi numerical data. Sama halnya seperti yang sebelumnya, saat ini saya merubah kolom gudang menjadi numerical juga. Nah, karena fitur selection ini ada dua macam. Yang saya gunakan di sini ada dua macam. Yang pertama yang menggunakan correlation map, dan yang kedua yaitu menggunakan library sklearn. Nah, untuk yang correlation map ini, saya memasukkan perintah seperti ini, dan lakukan plotting juga menggunakan seaborn, dan dapatkan hasil seperti ini. Karena tujuan saya menggunakan fitur selection ini adalah arahan dari pembimbing saya yang mana beliau menyuruh saya untuk mencari keterkaitan antara shift dan juga kuantum. Apakah shift bekerja itu mempengaruhi jumlah kuantum yang masuk dan keluar dari gudang? Nah, jika dilihat dari sini bahwasanya hubungan antara shift dan kuantum itu hanya di min 0,005. Sedangkan yang tertinggi adalah di bulan Juli dengan maaf di sini 0,019 dan diikuti dari hari Sabtu 0,016 dan juga hari Senin 0,012. Nah, sebenarnya kalau correlation map ini kurang akurat. Maka dari itu saya menggunakan cara kedua yaitu menggunakan library sklearn yang mana pada library ini menggunakan proses training data dan juga testing data yang mana tentu saja akan menyebabkan sistem bisa mempelajari data tersebut sehingga hasil yang ditimbulkan adalah hasil yang lebih akurat. Di sini saya melakukan perintahnya, mengkonfigurasi agar bisa mengambil semua fitur, mentransfer tes datanya, dan sebagainya macam. Lalu di sini saya mendefinisikan fitur-fitur yang saya sebutkan, ada shift, hari-harinya, ada bulan-bulannya, ada produknya, ada gudangnya. Lalu yang target kita di sini adalah kuantum, jadi ini jadi decision attribute-nya, kuantum. Lalu setelah di plotting, hasilnya akan seperti ini. Fitur 0 adalah shift, fitur 1 Sunday, dan seterusnya. Dapat dilihat bahwasanya fitur yang tertinggi adalah fitur 9, yaitu fitur produk. Diikuti dengan fitur 10, gudang, dan fitur 0, yaitu shift, dengan perolehan 0,068752. Nah, saat di sini kesimpulannya yang pertama tentang correlation map. Hubungan antara kuantum dengan shift hanya sebesar min 0,005.
Dan hubungan paling baik adalah dengan bulan Juli, hari Sabtu dan hari Senin sebesar 0,019, 0,016, 0,012. Dari sini dapat disimpulkan bahwa memang menurut correlation map ini tidak ada hubungan yang kuat antara shift dan kuantum. dan kuantum. Dan kuantum paling banyak terjadi di bulan Juli, hari Sabtu dan hari Senin yang menyebabkan adanya hubungan yang besar. Nah, saat menggunakan scalar library ini, hubungan antara kuantum dan shift ini menempati urutan nomor 3 sebagai fitur yang paling berkaitan dengan kuantum. Sedangkan yang paling tinggi adalah produk dan juga gudang. Hal ini mungkin disebabkan, bukan mungkin, mohon maaf, hal ini disebabkan karena memang kuantum secara logikanya memang berkaitan dengan produk karena kuantum di sini kan jumlah produk yang keluar dalam satuan kilogram. Jadi memang kuantum dengan produk ini logikanya memang saling berkaitan dan gudang ini memang tempat terjadinya kuantum tersebut. Jadi maka dari itu memang hubungan antara kuantum dan produk dan gudang ini sangat berkaitan. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memang ada hubungan antara shift dan dari pekerja dengan produktivitas gudang yang ditunjukkan dengan jumlah kuantum pada library sklearn. Nomor dua yaitu forecasting menggunakan Python dan Minitab. Di sini uraian metodologinya yang pertama, praproses data menggunakan Excel, menggunakan Python, mengaplikasikan metode ARIMA, metode exponential smoothing, moving average, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, pada tahapan Excel ini saya menggunakan proses pivot table karena memang data-data yang di sini tuh memiliki double column. Jadi misal pada hari Senin itu terdapat berbagai macam pemasukan, berbagai macam pengeluaran. Jadi dalam satu hari itu ada berbagai macam row-row. Nah, row-row tadi saya gabungkan jadi satu menggunakan pivot table dan merubah format dari Excel menjadi CSV juga. Lalu di sini saya merubah data type-nya yaitu tanggalnya menjadi date. Kan sebelumnya categorical. Nah, karena pada dataset ini ada hari-hari yang kosong, jadi saya di sini melakukan penggunaan fitur resample, perintah resample untuk mengisi missing value dan membuat kolom-kolom yang harinya kosong tadi. Lalu di sini karena saat itu sudah membuat kolomnya, kan hanya kolom saja, kolom hari saja, tapi kan belum ada value-nya. Nah, di sini saya mengisikan value-nya menggunakan rata-rata dari hari-hari sebelumnya, menggunakan perintah seperti berikut. Nah, saat dilihat untuk pola datanya seperti ini. Pola data yang dilihat di sini adalah pola data irregular atau random. Sebenarnya banyak percobaan yang sudah saya lakukan. Di setiap gudang saya melakukan metode ARIMA ini. Namun di sini yang saya sampaikan adalah salah satu dataset yang saya gunakan pada pengaplikasian metode ARIMA. Nah, di sini saya melakukan proses training data dengan skala 8:2. Lalu di sini saya menghitung p-value. Jika dilihat di sini bahwasanya hasilnya 1,58 min 19 yang mana sangat jauh dari 0,05. Karena memang kurang dari 0,05 maka proses bisa dilanjutkan. Lalu saya melakukan auto correlation dan juga partial correlation. Nah, di sini sebenarnya ada 4 legs yang keluar dari batas. Lalu di sini proses differencing. Nah, lalu saya melakukan auto arima yang mana mencari base modelnya. Didapatkan base modelnya adalah 2,0,1. Di sini saya building modelnya menggunakan base model yang sebelumnya. Namun di sini saya mendapatkan permasalahan yang sudah dilihat bahwasanya p-value ini lebih atau tidak kurang dari 0,05. Ini adalah suatu hal yang aneh sebenarnya. Karena sudah menggunakan base model, seharusnya p-value-nya ini kurang dari 0,05. Nah, di sini saya menentukan tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk proses forecastingnya. Lalu ini data trainingnya dapat dilihat bahwasanya sistem sudah berusaha dengan baik untuk menyamakan value dari hasil yang aslinya. Yang biru adalah hasil yang asli, oranye adalah hasil prediksinya, hasil prediksi dari sistemnya itu sedikit melenceng sehingga nilai MAP yang didapatkan sangat jauh dari kata optimal yaitu 148,77%. Ya mana sebenarnya MAP yang baik adalah MAP yang kurang dari 10%. Namun di sini bahwasanya sangat jauh dari
kata ideal tadi. Lalu ini adalah forecast dari Arimanya. Dan juga saya karena masih penasaran apakah ini adalah kesalahan dari saya atau tidak, maka saya menggunakan metode lain yang mana saya menggunakan Minitab. Yang saya rasa Minitab ini meminimalisir kesalahan karena sistem yang melakukan sebagian besar dari prosesnya. Beda dengan coding tadi, programming tadi menggunakan Python, itu sebagian besar dari saya, sebagian besar dari usernya. Jadi kesalahannya lebih besar. Nah, jadi saya tes lagi dengan Minitab ini, namun ternyata memang MAP-nya lebih buruk, bahkan di angka 210. Dan saat disuruh forecasting, sistem mengalami kesulitan seperti ini. Ini menggunakan exponential spunting, ini yang double exponential spuntingnya, MAP-nya bahkan sampai 3000. Lalu di sini juga sistem sudah berusaha untuk memforecast, tapi yang jelas ini tidak akurat karena MAP-nya saja sangat tinggi. Lalu ini menggunakan moving average, sistemnya juga sangat jauh dari actual value-nya, jauh di sini dengan MAP 245. Yang mana jika dilihat bahwasanya metode ARIMA tadi memang lebih baik daripada yang eksponensial dan juga moving average. Karena tadi yang ARIMA tadi kan 147, di sini 200-an. Nah, jadi menarikkan kesimpulannya, untuk menggunakan Python ini, meskipun semua proses dilakukan dengan benar, dimulai dari proses hingga main proses, dan dibuktikan juga dengan p-value yang sudah menunjukkan bahwa data merupakan data stasioner, tetapi ternyata presentase MAP ini masih sangat tinggi, dan sistem juga mengalami kesulitan dalam menyamakan data. Lalu saat menggunakan Minitab, proses yang dilakukan pada Minitab ini jauh lebih mudah dan memiliki persentase kegagalan yang lebih minim, dikarenakan sebagian besar proses dilakukan oleh sistem, sehingga kesalahan dari manusia sangat minim. Namun meski demikian, sistem juga menunjukkan bahwasanya persentase MAP masih sangat tinggi dan terdapat perhitungan forecasting yang tidak bisa diartikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses forecasting ini gagal dilakukan menggunakan dataset ini yang disebabkan oleh anomali data atau penyebab lain yang belum bisa diidentifikasi. Lalu yang terakhir itu membuat dashboard menggunakan Tableau. Dashboard yang pertama mengenai dashboard evaluasi produktivitas. Ada total kuantum per gudang, rata-rata kuantum per gudang, dan juga tren kuantum per bulan. Untuk insight yang pertama yaitu gudang multiguna, gudang ZA, dan gudang Ure 1B adalah tiga gudang dengan produktivitas paling tinggi. Dibuktikan dengan jumlah pengeluaran barang paling tinggi juga. Gudang Ponska area 2, gudang non-pupuk, dan juga gudang Ponska area 3 adalah tiga gudang dengan produktivitas paling rendah. Dibuktikan dengan jumlah pengeluaran barang paling rendah juga. Meskipun gudang multiguna dan gudang ZA adalah gudang yang memiliki total kuantum paling tinggi, dengan min 71 dengan min 37 ribu ini, tapi ternyata rata-ratanya dari gudang tersebut tidak menunjukkan bahwa mereka adalah gudang yang terbaik. Hal ini berarti kedua gudang tadi memiliki tingkat produktivitas yang kurang stabil. Di sini gudang multiguna ada di nomor 2, sedangkan gudang ZA ada di nomor 4. Padahal di sini dia nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, hipotesa terkait gudang multiguna yang merupakan gudang dengan tingkat produktivitas paling tidak stabil sebelumnya dapat dibuktikan juga dan dibenarkan dengan adanya line chart tentang tren kuantum per bulannya. Nah, ini di garis yang merah ini adalah garis yang dimiliki oleh gudang multiguna. Dapat dilihat memang tidak stabil, kadang naik dan kadang meningkat tinggi seperti itu. Lalu untuk solusinya yang pertama, meningkatkan produktivitas dari ketiga gudang dengan perolehan total kuantum paling rendah dengan cara melakukan evaluasi terkait berbagai faktor yang berpengaruh. Gudang Polska Area 2, gudang non-pupuk, dan juga gudang Polska Area 3. Lalu berkoordinasi dengan pihak marketing untuk memasarkan berbagai produk yang terdapat pada ketiga gudang tersebut. Berikut adalah nama-nama produk yang tersimpan pada gudang-gudang dengan produktivitas paling rendah. Lalu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menelusuri penyebab terjadinya penurunan produktivitas pada bulan September untuk mengetahui penyebab utama dari lonjakan yang terjadi, serta melakukan strategi yang sama yang dilakukan pada bulan Agustus dan juga November untuk menstabilkan tren yang baik berdasarkan kuantum pada gudang multiguna. Lalu ada seperti yang kedua, yaitu mengenai evaluasi produk, ada top 3 produk tersimpan, lokasinya, dan juga top 6 produk terkeluar dan juga lokasinya. Insight yang pertama yaitu Ponska Ocha sub 1 liter ini merupakan produk dengan jumlah terbanyak yang masih tersimpan pada gudang penyimpanannya. Dan jika ditelusuri lebih dalam, ternyata lokasi penyimpanan produk tersebut terdapat di gudang multiguna. Sama halnya seperti ZKNS 1 kg dan NPK 16 16 16. Meskipun dalam jumlah yang tidak sebanyak Ponska Ocha.
Nah, ketiga produk ini memerlukan perhatian khusus dan evaluasi pula terkait penumpukan barang dan dengan jumlah yang sangat banyak. Di sini dengan jumlah 79.129 dalam satuan kilogram. Jadi kurang lebih ada 79 ton. Nah, produk urea sub 50 kg ini adalah produk yang paling banyak dikirimkan keluar dari gudang penyimpanannya. Dan jika ditelusuri lebih dalam, ternyata produk tersebut sebagian besar disimpan di gudang multiguna. Dan sisanya ada di gudang urea 1A dan 1B. Kemudian diikuti dengan ZA sub 50 kg yang sebagian besar disimpan di gudang ZA dan sisanya di GMG. Produk yang mengalami pengiriman paling banyak ini harus segera diproduksi ulang dan melakukan restock pada masing-masing gudang penyimpanannya. Nah, untuk solusinya, yang untuk top 3 produk tersimpan ini, yang pertama melakukan quality control terhadap produk yang disimpan dalam jumlah besar. Lalu berkoordinasi dengan pihak marketing dan penjualan untuk mempromosikan produk dan segera memasarkan produk sehingga tidak terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh terlalu lama menyimpan di gudang. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak produksi agar menurunkan atau bahkan menghentikan proses produksi produk agar tidak terjadi overproduction pada produk yang sebenarnya masih banyak tersimpan di gudang. Dan untuk top 6 produk luarnya, meningkatkan produktivitas dalam segi penjualan produk dikarenakan produk tersebut adalah produk yang paling laris dan diminati berdasarkan jumlah keluarnya produk tersebut. Lalu yang terakhir, berkoordinasi dengan pihak produksi agar meningkatkan proses produksi sehingga tidak terjadi kekurangan produk atau bahkan kehabisan produk di saat ada proses pembelian. Dashboard yang ketiga mengenai evaluasi jam kerja. Yang pertama di sini berdasarkan bar chart terkait keterkaitan shift dengan kuantum per bulan, dapat dilihat bahwasanya shift kedua ini adalah shift yang paling produktif. Dibuktikan dengan banyaknya pengeluaran barang pada seluruh gudang di rentang waktu dari bulan Juli hingga November. Lalu kuantum tertinggi terjadi pada bulan Juli di shift 1 yang mencapai 65.000 dan paling rendah terjadi pada bulan Agustus di shift kedua. Nah, di sini insight yang pertama, di shift 1, gudang Z adalah gudang dengan jumlah pengeluaran paling tinggi. Lalu, hipotesa terkait shift 2 yang dianggap paling produktif dapat dibuktikan di sini dengan terbuktinya bahwasanya pada shift 2 ini setiap gudang cenderung melakukan pengeluaran barang. Dan yang tertinggi adalah GMG dengan angka min 39.000. Meskipun tidak sebaik shift 2, tetapi jumlah kuantum GMG ini pada shift 3 ini merupakan jumlah kuantum paling rendah dengan angka min 43. Gudang fosfat yang pada shift 2 menempati urutan ketiga, sekarang berada di urutan terakhir. Dapat tidak di sini. Di fosfat ini di 7.490. Padahal di shift 2-nya dia di nomor 3. Nah, untuk solusinya yang pertama yaitu mengalokasikan beberapa pekerja yang berada di shift 2 untuk dipindahkan ke shift 1 dan shift 3 untuk meratakan kinerja dari pekerja yang ada. Melakukan evaluasi pekerja khususnya yang berada di shift 1 untuk meningkatkan produktivitas mereka. Yang ketiga, mengubah jangka waktu rolling shift untuk setiap pekerja agar mereka bisa lebih produktif jika memang kurangnya produktivitas disebabkan oleh perubahan shift yang cukup sering. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap pekerja yang kurang produktif. Lalu di sini dashboard yang mengenai evaluasi performa. Yang pertama yaitu secara keseluruhan dari setiap gudang umumnya barang keluar paling banyak terjadi pada hari Kamis dan diikuti oleh hari Jumat. Di sini hari Kamis dan juga hari Jumat. Untuk memasukkan barang paling banyak dilakukan di hari Sabtu dan juga hari Senin. Hari Minggu merupakan hari yang paling tidak produktif dikarenakan rendahnya jumlah pengeluaran dan maupun pemasukan barang yang terjadi pada setiap gudangnya. Nah, tinggi pemasukan barang secara keseluruhan pada hari Sabtu ternyata terjadi di GMG. Pemasukan barang paling banyak di GMG. Lalu hari Kamis yang merupakan hari di mana produk paling banyak keluar juga, memang terjadi di GMG. Nah, sama halnya seperti hari Kamis, pengeluaran paling tinggi juga kedua ini terjadi di GMG. Jadi memang GMG ini merupakan gudang yang paling berpengaruh dalam pemasukan dan pengeluaran barang di PT-PT Kurnia Gresik. Nah, meskipun hari Minggu merupakan hari yang paling tidak produktif, untuk beberapa gudang, GMG ini merupakan gudang yang paling produktif juga. Meskipun hari Minggu, GMG melakukan pengeluaran yang banyak juga. Nah, tren kuantum untuk setiap harinya pada seluruh gudang cenderung stabil. Namun, ada beberapa lonjakan yang terjadi di bulan Juli dan juga bulan September. Nah, setelah ditelusuri, ternyata lonjakan ini terjadi di GMG juga. Nah, solusinya yaitu melakukan evaluasi dan penelusuran lebih dalam untuk GMG pada bulan Juli dan bulan September. Lalu melakukan evaluasi terhadap gudang non-pupuk terkait produktivitasnya karena setiap harinya tidak menunjukkan angka yang cukup produktif. Gudang non-pupuk sangat sedikit. Meningkatkan tren positif pada tingkat produktivitas yang terjadi pada GMG khususnya pada hari Senin. Jadi itu tadi presentasi tentang laporan tugas akhir saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.